Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan perhitungan anggaran bahan baku mentah PT Maduro Internasional. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya dengan saya sendiri, Ajeng Deswita, dengan NIM 63231388. Saya Nurul Aulia dengan NIM 63231481. Saya Safa Mustika Handayani dengan NIM 63231482. Saya Selvi Anggraini dengan NIM 63231486. Saya Heni Rizkiana dengan NIM 63231441. Anggaran biaya bahan baku. Menurut Supriyono, 1987 anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan akan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun. Kegiatan penyusunan anggaran ini dinamakan penganggaran. Menurut Hanggana 2006, pengertian bahan baku adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat barang jadi bahan pasti menempel menjadi satu dengan barang jadi, sedangkan menurut Masial Holmi 2013, bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian besar produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau hasil pengolahan sendiri. Anggaran biaya bahan mentah digunakan dalam proses produksi. Dalam satu periode anggaran ini dibuat setelah anggaran kebutuhan bahan mentah setelah selesai disusun. Di sini ada bentuk anggaran biaya bahan mentah. Setiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta format dalam menyusun anggaran biaya bahan mentah sesuai dengan keadaan perusahaan tersebut. Ini berarti bahwa tidak adanya bentuk standar yang tersedia dalam penyusunan anggaran biaya bahan mentah. Di sini ada kegunaan anggaran biaya bahan mentah. Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran biaya bahan mentah mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Secara khusus, anggaran biaya bahan mentah berguna sebagai dasar penyusunan anggaran harga pokok barang yang diproduksikan dan anggaran harga pokok penjualan yang tercantum dalam Master Income Statement Budget atau anggaran induk rugi laba, bersama-sama dengan anggaran upah tenaga kerja langsung dan anggaran biaya pabrik tidak langsung. Masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya bahan mentah. Dalam penyusunan anggaran biaya bahan mentah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya yaitu anggaran unit kebutuhan bahan mentah, anggaran pembelian bahan mentah, metode akuntansi atau pembukuan bahan mentah yang dipakai oleh perusahaan. Selanjutnya ada unsur penyusunan anggaran bahan mentah. Yang pertama itu ada unsur dari jenis bahan mentah yang digunakan. Yang kedua ada jumlah masing-masing jenis bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Yang ketiga ada harga per unit masing-masing jenis bahan mentah. Yang keempat ada nilai masing-masing jenis bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Yang kelima waktu untuk penggunaan bahan mentah. Selanjutnya ada rumus dasar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebelum kita menentukan suatu anggaran biaya bahan mentah, kita harus mencari anggaran kebutuhan bahan mentah dulu. Ada pula rumus dasar yang digunakan untuk mencari anggaran kebutuhan bahan mentah, yaitu anggaran kebutuhan bahan mentah dicari berdasarkan produksi dikali dengan sur, atau keterangannya itu jumlah produksi adalah data yang berasal dari anggaran produksi, dan sedangkan sur adalah data yang ditentukan berdasarkan atas standar yang ditentukan menurut pengalaman atau pemakaian bahan yang ideal. Yang kedua ada rumus untuk mencari biaya bahan mentah, yaitu jumlah kebutuhan bahan mentah dikali dengan harga. Selanjutnya adalah studi kasus. Dalam studi kasus ini, kami sebagai penulis mengambil kasus mengenai anggaran biaya bahan mentah pada semen mortar A dan B di PT Maduro Internasional.
Data diambil dari analisis persediaan bahan baku semen mortar menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ untuk meningkatkan efisiensi harga pokok produksi oleh Khalilur Rahman 2017. Di sini ada jenis produknya. Jenis produknya yaitu semen A dan semen B. Jumlahnya 586 untuk semen A dan 495 untuk semen B. Harga per unitnya untuk semen A adalah 70.000 dan semen B 75.000. Persediaan awalnya untuk semen A 87, semen B 41. Untuk persediaan akhirnya semen A 16 dan persediaan akhirnya semen B 6. Untuk jenis bahannya pasir dan semen. Satuannya kilogram untuk pasir dan semen itu juga kilogram. Surnya untuk semen A 22, untuk semen 44. Semen B untuk pasir 14 dan semennya 11. Anggaran produksi. Triwulannya untuk semen A 3.424, untuk semen B 4.565. Triwulan 2 untuk semen A 4.066, semen B 5.421. Triwulan 3 untuk semen A 3.745, semen B 4.993. Triwulan 4 3.638 untuk semen A dan semen B 4.850. Rumus untuk menghitung anggaran kebutuhan bahan mentah sama dengan produksi dikali sur. Ini adalah perhitungan anggaran kebutuhan bahan mentah untuk periode 1 tahun. Barangnya itu triwulan 1 produksinya itu 3.424 dikali 22 sama dengan 75.328. Itu untuk pasir. Nah, triwulan 2 4.066 dikali 22 sama dengan 89.452. Triwulan 3 3.745 dikali 22 sama dengan 82.390. Triwulan 4 3.638 dikali 22 sama dengan 80.036. Jadi totalnya untuk pasir, total produksinya adalah 14.873 dan total kebutuhannya adalah 327.206 untuk pasir. Semennya triwulan 1 sama dengan 3.424 dikali 14 sama dengan 47.936. Triwulan 2 4.066 dikali 14 sama dengan 56.924. Triwulan 3 3.745 dikali 14 sama dengan 52.430. Triwulan 4 3.638 dikali 14 sama dengan 50.932. Untuk semennya jumlah totalnya adalah 222. Untuk semen B triwulan 1 yaitu 4.565 dikali 44 sama dengan 860. Untuk triwulan 2 5.421 dikali 44 yaitu 238.524. Untuk triwulan 3 4.993 dikali 44 sama dengan 219.692. Triwulan 4 4.850 dikali 44 sama dengan 213. Kebutuhannya 476. Untuk semennya triwulan 1 4.565 dikali 11 sama dengan 50.215. Triwulan 2 5.421 dikali 11 sama dengan 59.631. Untuk triwulan 3 4.993 dikali 11 sama dengan 54.923. Triwulan 4 4.850 dikali 11 sama dengan 53.350. Jadi total kebutuhan untuk semen adalah 218.119. Setelah melakukan perhitungan tabel sebelumnya, kita dapat menganalisis bahan baku yang kita butuhkan.
Untuk bahan baku pasir pada semen B jauh lebih besar sebesar 872,476 daripada semen A yang hanya sebesar 327,206, yang artinya semen B memerlukan bahan baku pasir sekitar 545,270 lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan bahan baku pasir semen A. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan rasio kebutuhan bahan baku pasir per unitnya, yaitu untuk semen A memerlukan sur 22 dan semen B memerlukan sur 44. Dan untuk analisis bahan baku semen, ditemukan bahwa kebutuhan semen A untuk bahan baku semen lebih banyak jika dilihat dari jumlah sur yang dibutuhkan. Rasio untuk bahan baku semen pada semen A membutuhkan sur 14, sedangkan semen B hanya membutuhkan sur 11. Namun karena kebutuhan per triwulan semen B jauh lebih tinggi, membuat kebutuhan bahan baku semen pada semen B terlihat lebih besar. Kesimpulannya bahwa analisis bahan baku pasir pada semen B jauh lebih tinggi dibandingkan untuk semen A, dikarenakan kebutuhan sur bahan baku pasir pada semen B lebih tinggi daripada semen A, dan kebutuhan bahan baku semen untuk semen B jauh lebih banyak dibandingkan untuk semen A disebabkan oleh kebutuhan per triwulannya. Semen mortar anggaran biaya bahan mentah untuk periode setahun, bahan mentah dan waktu triwulan 1 75.328, triwulan 2 89.452, triwulan 3 82.390, triwulan 4 80.036. Untuk harganya, untuk pasir 200. Untuk semen kebutuhan bahan mentahnya triwulan 1 47.936. Untuk triwulan 2 56.924, triwulan 3 52.430, triwulan 4 50.932. Untuk harganya 925. Untuk semen B triwulan 1 208.060, triwulan 2 238.524, triwulan 3 219.692, triwulan 4 213.400, dan untuk harganya 200. Semen untuk kebutuhannya yaitu 50.215. Untuk triwulan 1, triwulan 2 59.631, triwulan 3 54.923, triwulan 4 53.350. Untuk harganya yaitu 925. Rumusnya yaitu biaya bahan mentah sama dengan jumlah bahan mentah dikali harga. Jadi triwulan 1 75.328 dikali 200 sama dengan 15.065.200. Dan untuk seterusnya begitu juga. Untuk kebutuhan semen 50.215 dikali 925 sama dengan 46.448.875. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 sama seperti triwulan 1. Untuk perhitungannya, Setelah melakukan perhitungan tabel untuk biaya bahan baku, ditemukan bahwa biaya untuk bahan baku semen B jauh lebih besar daripada semen A. Semen B menghabiskan bahan baku sebesar Rp376.255.275 dengan biaya bahan baku terbesar pada triwulan kedua yaitu Rp55.158.675. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahan baku semen B jauh lebih tinggi daripada semen A. Walaupun begitu, seperti semen B, pada semen A penggunaan biaya tertinggi juga berada pada triwulan kedua dengan biaya sebesar Rp52.654.700. Sedangkan untuk harga total pemakaian bahan baku semen A per tahunnya sebesar Rp213.754.190. Kesimpulannya, biaya bahan mentah merupakan komponen penting dalam proses produksi semen mortar di PT Maduro Internasional. Melalui penyusunan anggaran biaya bahan mentah yang tepat, perusahaan dapat mengontrol efisiensi biaya serta merencanakan kebutuhan bahan baku secara lebih akurat. Berdasarkan dari analisis terhadap produk semen A dan B, ditemukan bahwa kebutuhan bahan baku berbeda pada masing-masing produk. Semen B membutuhkan lebih banyak pasir, sedangkan semen A memerlukan lebih banyak semen. Sesuai dengan standar pemakaian bahan yang ditetapkan,
Dari data anggaran biaya selama setahun, terlihat bahwa biaya bahan mentah tertinggi terjadi pada triwulan 2 untuk kedua jenis produk. Total biaya bahan mentah untuk semen B lebih tinggi dibandingkan semen A, yaitu sebesar Rp376.255.275 untuk semen B dan Rp213.754.190 untuk semen A. Hal ini mencerminkan pentingnya pengelolaan bahan baku yang efektif dan efisien untuk menjaga profitabilitas dan kelangsungan usaha. Dengan demikian, penyusunan dan analisis anggaran biaya bahan mentah tidak hanya penting sebagai pedoman pengeluaran, tetapi juga sebagai dasar dalam mengambil keputusan strategis perusahaan di tengah persaingan industri konstruksi yang semakin ketat. Dilihat dari analisis sebelumnya, saran untuk PT Maduro Internasional itu, yang pertama harus mengoptimalisasi anggaran biaya bahan mentah. PT Maduro Internasional disarankan untuk secara berkala mengevaluasi anggaran biaya bahan mentah, khususnya pada produk semen mortar A dan B. Evaluasi ini penting agar dapat menyesuaikan dengan fluktuasi harga bahan baku dan kebutuhan produksi aktual. Dan yang kedua, efisiensi penggunaan bahan baku. Perusahaan dapat mengkaji kembali SUR atau standar usage rate bahan baku, terutama pasir pada semen B dan semen pada semen A, untuk memastikan bahwa tingkat konsumsi bahan baku sudah efisien dan tidak menimbulkan pemborosan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.